Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Cancer, ini bacaan sepanjang tahun 2024 menggunakan Vedic Astrology untuk Cancer Moon. Namun saya sarankan untuk teman-teman tonton juga bacaan zodiak Ascendant atau zodiak Sun teman-teman. Lebih banyak informasi akan lebih baik, dan mana yang resonate nantinya bisa teman-teman jadikan untuk rule sepanjang tahun 2024. Cancer, tahun 2023 memang tidak mudah untuk kita lewati karena beberapa planet malefik retrograde dan juga transit, khususnya Mars yang retrograde sampai 3 bulan lamanya di tahun 2023, dan itu tidak biasa. Untuk Cancer, Mars retrograde di house ke-12. Satu sisi positif karena ada banyaknya keberanian, energi, kemudian tindakan-tindakan ya yang bisa Cancer lakukan untuk memaksimalkan hasil pencapaian-pencapaian. Tapi satu sisi juga Mars di house ke-12, ada sebagian kecil Cancer yang mungkin terkena mangaldus ya, sehingga bisa menyebabkan masuk ke rumah sakit untuk perawatan atau pembedahan. Dan 2023 sudah berlalu Cancer, kini kita masuk ke 2024. Menurut analisis saya, 2024 lebih mulus perjalanan kehidupan Cancer dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini dikarenakan beberapa planet-planet malefik sudah puas retrograde di tahun 2023. Untuk tahun 2024, Mars hanya satu kali retrograde di tanggal 7 Desember sampai 24 Februari 2025. Mars retrograde in Cancer, yaitu di house pertama Cancer. Untuk Neptunus tidak ada transit di tahun 2024, namun akan retrograde di tanggal 2 Juli 2024 in Pisces. Posisi Neptunus masih tetap berada di Pisces, yaitu di house ke-9 Cancer. Retrograde-nya pun masih tetap berada di house ke-9 Cancer. Selama tahun 2024, Neptunus akan menjadi guide untuk Cancer. Bisa digambarkan sebagai spirit guide untuk Cancer. Neptunus yang berada di house ke-9 akan menjadi pembimbing Cancer, memberikan Cancer pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran bijaksana, hati yang lapang, dan juga keinginan untuk belajar hal-hal yang baru. Dan pembelajaran ini terkait dengan spiritualitas ataupun keagamaan. Ada beberapa Cancer yang mungkin akan memilih untuk hijrah, meninggalkan hal-hal duniawi, kemudian lebih berfokus untuk ibadah atau untuk menjalani ritual spiritual. Namun, Rahu juga berada di house ke-9 Cancer, yang bisa menyebabkan Cancer mengalami pemutusan komunikasi atau juga pemutusan pembelajaran. Jadi bagi sebagian Cancer yang sedang menempuh pendidikan, Rahu di house ke-9 ini adalah ujian yang cukup berat karena energi Rahu adalah energi duniawi, sementara pendidikan adalah spiritualitas, sehingga kalau Cancer mengikuti ambisi, antusias, atau kesempatan-kesempatan yang Cancer terima di duniawi, bisa ini pekerjaan atau perjalanan, ini bisa membuat Cancer mengalami pemutusan pendidikan. Misalnya, banyak melakukan perjalanan atau ada kaitannya dengan pekerjaan yang harus melakukan perjalanan sehingga bisa meninggalkan tugas-tugas pendidikan atau bahkan menunda penyelesaian pendidikan. Tapi bagi sebagian Cancer yang tidak berfokus pada dunia pendidikan, ini dampaknya cukup positif karena ambisi Rahu akan membawa Cancer untuk penuh energi untuk melakukan perjalanan, apakah ini dalam pertemanan sosial ataupun dalam pekerjaan, bisnis ataupun usaha. Saturnus tidak ada transit di tahun 2024, namun akan retrograde di tanggal 29 Juni sampai 15 November. Posisi Saturnus masih tetap berada di Aquarius, yaitu di house ke-8 Cancer. Retrograde-nya pun masih tetap di house ke-8 Cancer. Saturnus di house ke-8 memberikan Cancer berkah umur yang panjang. Kalaupun ada masalah kesehatan, Cancer masih tetap bisa bertahan, beraktivitas, meskipun dalam keadaan kurang sehat. Kalaupun ada penyakit yang butuh pengobatan, sambil berjalan, sambil beraktivitas, bisa sambil melakukan pengobatan.
Saturnus di house ke-8 ini juga membuat Cancer harus berurusan dengan figur bapak, figur pimpinan, atau figur otoritas. Tapi yang lebih dominannya sih ini ada kaitan dengan harta warisan yang ada kaitan dengan bapak dan figur ibu. Kemudian untuk Venus tidak ada retrograde sepanjang 2024 dan uniknya Merkuri dan Venus transitnya beriringan, hanya selisih beberapa hari saja. Jadi ketika Merkurius retrograde di satu house, Venus nungguin. Atau memang dalam perhitungannya karena Merkuri retrograde dan waktu Venus untuk transit belum mencukupi, jadi Venus waktunya menunggu Merkuri setelah selesai retrograde. Namun kesannya kalau dilihat ya Merkuri dan Venus ini sepanjang 2024 transit beriringan seperti pasangan soulmate. Merkuri retrograde 3 kali dalam tahun 2024. Yang pertama, Merkuri retrograde in Aries di tanggal 2 April sampai 25 April berada di house ke-10 Cancer. Kemudian Merkuri retrograde yang kedua in Leo tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus berada di house kedua Cancer. Kemudian Merkuri retrograde yang ketiga in Scorpio di tanggal 26 November sampai 16 Desember di house ke-5 Cancer. Posisi di awal tahun 2024, Mars start di Capricorn, New Moon start di Capricorn, Sun start di Capricorn, yaitu di house ke-7 Cancer. Dan posisi Venus start di Sagittarius, Merkuri juga start di Sagittarius. Merkuri dan Venus ini sempat conjunction di akhir tahun 2023 sampai di awal tahun 2023, yaitu di house ke-6 Cancer. Sepertinya awal tahun Cancer akan menerima banyak informasi, menerima beberapa kabar yang terkait dengan figur bapak, profesi, pekerjaan, atau kabar dari pasangan, kabar dari rekan, kemitraan, atau rekan kerja. Mars yang start di house ke-7 Cancer ini kurang begitu baik ya karena menggambarkan situasi Mangaldus. Apalagi ditambah dengan Sun, ini posisinya kombus ya atau terbakar. Sehingga di awal tahun 2024 sepertinya akan menyebabkan beberapa hubungan yang kurang sehat atau hubungan yang memanas dalam hubungan pernikahan, relationship, kemitraan, atau berpasangan. Dengan Venus dan Merkuri yang berada di house ke-6, ini menggambarkan situasi Cancer yang tidak bisa speak up, tidak bisa untuk berbicara. Meskipun Cancer memaksa untuk speak up atau berbicara, terkesan diabaikan atau tidak diperdulikan. Dan Merkuri Venus di house ke-6 ini juga menunjukkan adanya dokumen atau data-data yang kurang begitu sinkron. Ini juga adalah periode Cancer untuk melengkapi dokumen-dokumen penting terkait dengan identitas diri atau terkait dengan aset-aset properti atau kepemilikan atau dokumen-dokumen anak, dokumen-dokumen pekerjaan. Sebagian Cancer mungkin menyiapkan tugas akhir pendidikan, entah itu menyelesaikan disertasi, tesis, atau skripsi, atau tugas akhir pendidikan masa sekolah. Berikut juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemungkinan juga untuk sebagian Cancer yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah di luar negeri juga pada periode ini melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Merkuri retrograde yang pertama terjadi di house ke-10 Cancer. Sepertinya di sini akan ada pembicaraan tentang pekerjaan, tentang koneksi antara partnership, kemitraan, atau sebagian Cancer jika ingin mendapatkan suatu profesi tertentu, ini saatnya untuk melengkapi dokumen-dokumen penting. Halnya sertifikasi keahlian atau sertifikasi pendidikan dan lain-lain. Kemudian Jupiter akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-10 Cancer ke house ke-11 Cancer di tanggal 1 Mei 2024 dan akan retrograde di house ke-11 Cancer di tanggal 9 Oktober sampai 4 Februari 2025. Disusul juga dengan Uranus yang akan transit dari Aries ke Taurus dari house ke-10 Cancer ke house ke-11 Cancer di tanggal 1 Juni 2024. Namun untuk Uranus akan retrograde di tanggal 13 Desember 2024. Nah, retrograde-nya Uranus ini akan balik
ke Aries, yaitu ke house ke-10 Cancer. Sebelum Jupiter retrograde, ini adalah masanya Cancer memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Hal-hal yang terkait dengan dokumen atau sertifikasi keahlian, sertifikasi pendidikan, dokumen-dokumen untuk bisnis ataupun usaha ataupun untuk pekerjaan, karena masih didukung oleh Jupiter yang berada di house ke-10 Cancer. Namun nanti ketika Jupiter bergerak ke house ke-11, maka ini saatnya Cancer untuk menunggu hasil pengumuman dan melihat hasil dari upaya-upaya Cancer. Karena ketika Jupiter masuk ke house ke-11 nantinya akan ada pengumuman atau informasi penting bagi Cancer yang berhasil menyelesaikan melengkapi dokumen atau menyelesaikan ujian, ya, akan mendapatkan pengumuman kelulusan atau promotion atau kenaikan jabatan atau strata jabatan dan lain-lain apapun yang diupayakan Cancer di masa sebelumnya. Untuk sebagian Cancer mungkin ada kabar tentang perpindahan, misalnya Cancer ditugaskan di mana gitu ya. Ini karena pengaruh Uranus yang masuk ke house ke-11 juga berbarengan dengan Uranus. Hati-hati dalam mengambil keputusan pada periode ini, Cancer, pada periode Juni sampai awal Desember, karena Uranus hanya sementara di house ke-11 Cancer. Pada posisi ini Cancer memiliki spekulasi cukup tinggi tentang masa depan. Jadi ketika Cancer merasa sudah diterima kerja atau sudah mendapatkan posisi, Cancer mungkin spekulasinya cukup tinggi, ekspektasinya cukup tinggi bahwa Cancer akan tetap berada di tempat yang baru ini selamanya atau dalam jangka waktu panjang gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Karena ketika Uranus balik lagi ke house ke-10, ini menggambarkan Cancer sepertinya memang harus balik lagi. Jadi Cancer tidak perlu mempersiapkan hal-hal untuk jangka panjang. Misalnya tidak perlu membeli rumah, tidak perlu ngontrak untuk jangka 1 tahun. Kalau bisa kontraknya 6 bulan aja gitu ya. Begitu juga untuk pekerjaan, kemungkinan Cancer akan mendapatkan kontrak kerja atau proyek kerja di sekitar bulan Juni sampai bulan Desember awal, kurang lebih 6 bulan itu ya. Tapi ini proyek kerja jangka singkat lah saya katakan, karena periodenya kurang lebih 6 bulan saja. Jadi tidak perlu berekspektasi bahwa pekerjaan ataupun proyek ini akan Cancer dapatkan untuk jangka panjang. Namun kalau pekerjaan ini mengikat seumur hidup, misalnya pegawai negeri, ya, bukan tentang pekerjaannya Cancer, tetapi posisi tempat kerjanya. Cancer mungkin tidak perlu berpikir kalau ditugaskan di misalnya di Aceh untuk jangka waktu 2 tahun, nggak perlu berpikiran seperti itu karena mungkin akan ada perombakan peraturan baru yang akan membuat Cancer harus balik lagi ke pusat atau ke tempat awal dan akan diatur lagi untuk posisi-posisi selanjutnya. Ini bukan karena Cancernya, tetapi dampak dari Uranus ini adalah energi dari globalisasi, dampak tatanan dunia, tatanan pemerintahan yang nggak bisa dilawan atau nggak bisa ditentang, di luar dari kendali Cancer secara personal. Uranus akan membuat tatanan dunia baru di tahun 2024. Teman-teman lihat aja nanti di tahun 2024 banyak banget tatanan pemerintahan yang berubah termasuk peraturan-peraturan dan ini berdampak di profesi, karir ataupun pekerjaan dan usaha Cancer. Begitu juga untuk usaha Cancer, mungkin Cancer ketika Jupiter transit berpikiran, oh ini akan menjadi bisnis jangka panjang, usaha untuk jangka panjang, sehingga Cancer mungkin akan investasi banyak banget atau investasi maksimal banget di bisnis ataupun usaha. Hati-hati karena tatanan peraturan akan bisa saja berubah yang bisa membuat Cancer negatifnya kerugian. Tapi sisi positifnya akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya periodenya selama Uranus berada di house ke-11 Cancer. Keuntungan tidak terduga, rezeki tidak terduga. Tapi jangan berharap rezeki ataupun keuntungan itu akan selamanya. Ini periodenya hanya 6 bulan. Jadi manfaatkan positifnya dan bersiap-siap untuk hal-hal negatifnya. Kalau mau investasi, ya investasi jangka singkat saja. Maksimalnya 6 bulan. Oke, Cancer? Untuk Pluto tidak ada transit di tahun 2024. Oke, kemudian Merkuri retrograde yang kedua in Leo di house kedua Cancer di bulan Agustus.
pada periode ini sepertinya ada sebagian Cancer yang bisa mendapatkan tempat tinggal baru. Tempat tinggal baru ini bisa saja membeli properti ya, atau menyewa tempat tinggal, menyewa gedung untuk usaha atau kantor untuk bisnis ya. Kemungkinan akan ada properti yang terjual bagi sebagian Cancer yang memang berniat untuk menjual propertinya atau menyewakan propertinya. Jadi akan ada keuangan yang masuk pada periode ini. Dan keuangannya lumayan gede ya, Cancer. Bahkan ketika bulan September ya, ketika Merkuri dan Venus berada di Libra di house keempat Cancer, ada kemungkinan Cancer akan mendapatkan properti yang baru, bisa membeli rumah baru atau memberi kenyamanan yang maksimal kepada keluarga atau membeli transportasi ya, kendaraan baru. Ini memungkinkan di Merkuri retrograde yang kedua atau di bulan September. Tapi Cancer perlu perhatikan ketika Merkuri retrograde, upayakan tidak mengadakan jual beli, perjanjian ataupun komitmen ya, hindari karena ya seperti yang teman-teman sebagian ketahui, ketika Merkuri retrograde mengadakan perjanjian ataupun komitmen, bisa-bisa ketika Merkuri selesai retrograde-nya, perjanjian, jual beli, komitmen itu harus direvisi. Jadi dihindari periode Merkuri retrograde-nya. Rezeki akan tetap datang dan tidak akan tertukar, bisa dihindari sesudah Merkuri retrograde atau sebelum Merkuri retrograde untuk melakukan akad, jual beli, ataupun sewa menyewa atau komitmen. Dan sebagian Cancer single juga banyak momen-momen yang mempertemukan Cancer dengan soulmate ya, karena Venus beriringan dengan Merkuri. Soulmate ini bisa dalam lingkup pertemanan, persahabatan, atau orang-orang yang mendukung Cancer untuk memuluskan keinginan-keinginan Cancer atau tujuan-tujuan Cancer ya. Tapi ada juga yang akan melangsungkan pernikahan ya ketika Merkuri dan Venus conjunction di house kedua, house ketiga, house kelima, house ke-9 atau house ke-11. Dan kalaupun terjadi jual beli yang tidak terhindari pada Merkuri retrograde, ini berarti jual beli, akad, atau perjanjian sepertinya mengalami kendala di dokumen. Mungkin ya seperti curi start gitu ya. Cancer mengadakan perjanjian, akad, ataupun pernikahan ya, tapi ada dokumen-dokumen yang belum selesai. Ya, jadi serasa belum lengkap gitu ya. Maka setelah Merkuri retrograde selesai, maka dokumen-dokumen itu bisa selesai. Atau kalaupun tidak dokumen-dokumen, maka ini ada kaitannya dengan hutang ya. Cancer, karena Saturnus berada di opposite Merkuri retrograde yang kedua, opposite dari Leo. Bisa saja kalau Cancer memaksakan untuk membeli sesuatu atau berkomitmen, investasi, ada hutang yang tercipta. Ya, bisa saja Cancer akan melibatkan orang ketiga, yaitu lembaga keuangan atau pihak ketiga ya. Lembaga keuangan yang mensponsori Cancer ya, tapi ini akan menyebabkan hutang mungkin akan sampai 2025. Tapi ya satu sisi sepertinya berat banget menghindari hutang ya. Cancer kesempatan selalu ada dan sepertinya memang kooperatif sih Cancer, ada aja rezekinya untuk menyelesaikan hutang-hutang. Namun ya agak sesak nafas nih ya Cancer kalau nurutin keinginan-keinginan. Karena kemampuan Cancer sepertinya pas-pasan banget dengan keinginan-keinginan Cancer. Upayakan jangan sempat besar pasak daripada tiang, itu aja Cancer ya. Kemudian Merkuri retrograde yang ketiga di house ke-5 Cancer di bulan November ini akan membawa suasana baru di area pertemanan ya. Kemungkinan Cancer akan bertemu teman baru, bergabung di organisasi baru, di komunitas baru ataupun grup yang baru. Ada juga pesta ataupun perayaan yang akan Cancer kunjungi, ada juga perjalanan domestik atau internasional. Momen pernikahan juga bisa terjadi pada periode ini, bertemu dengan soulmate, pasangan yang baru dalam relationship juga bisa terjadi pada periode ini. Akan penuh dengan komunikasi ya, telepon mungkin tidak akan berhenti berdering pada periode ini Cancer. Tapi hati-hati juga pada periode bulan November ini mungkin Cancer akan ditawari dana segar ya, tapi bisa menyebabkan kesulitan untuk jangka panjang ya, karena hal-hal yang dimulai di house kelima ini akan berdampak ke jangka panjang.
Jadi pikirkan baik-baik Cancer. Kalau memang Cancer siap untuk berkomitmen sampai jangka panjang ya terima, tapi kalau Cancer tidak siap untuk berkomitmen sampai jangka panjang mungkin tidak perlu terlalu banyak investasi energi, uang atau perasaan pada hal-hal yang datang ketika Mercury retrograde di house kelima ini pada periode November sampai Desember. Kemudian pada bulan Desember, Mars retrograde di house pertama Cancer, beroposit dengan house ketujuh. Cancer menemukan kepercayaan diri yang baru, keyakinan, antusiasme, dan keberanian untuk menjalin relationship, kemitraan, partnership, atau sebagian Cancer memiliki keyakinan untuk melangsungkan pernikahan. Namun karena ini retrograde, kayaknya ada persaingan ambisi dan juga kebutuhan. Kalau Cancer mengutamakan ambisi, mungkin Cancer akan tidak melihat kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Cancer. Tapi kalau Cancer bisa melihat kebutuhan Cancer, maka Cancer bisa menekan ambisi dan obsesi Cancer. Jadi ketika Mars berada di house pertama ini akan membuat Cancer maksa atau kesannya mendesak ya, atau sangat berapi-api untuk memulai sesuatu yang baru yang terkait dengan pernikahan, relationship, partnership, atau kemitraan. Pada periode ini juga kemungkinan Cancer akan melakukan perjalanan dengan teman-teman, dengan mitra, atau dengan pasangan. Oke Cancer, pada tahun 2024 akan terjadi 2 kali gerhana bulan, 2 kali gerhana matahari. Gerhana bulan penumbra in Libra di house keempat Cancer terjadi tanggal 25 Oktober, ditutup dengan gerhana matahari total di Aries di 8 April, yaitu di house ke-10 Cancer. Gerhana bulan penumbra di house keempat Cancer ini akan menyelesaikan segala problema, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan di area tempat tinggal dan keluarga. Jadi setelah gerhana bulan, kenyamanan akan lebih didapatkan Cancer di area tempat tinggal ataupun keluarga. Sebelum gerhana bulan gimana? Ya mungkin Cancer nggak nyaman banget berada di tempat tinggal. Mungkin ada gangguan atau harus sering-sering bepergian atau terlalu kotor udaranya, kebisingan dan lain-lain, banyak macam yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan ya. Tapi di gerhana bulan penumbra mudah-mudahan ini bisa selesai. Kemudian gerhana matahari total di Aries di house ke-10 Cancer ini akan membawa satu awal baru, new beginnings ya, untuk Cancer masuk ke zona profesi yang baru, pekerjaan baru, karir yang baru, usaha yang baru. Dan akan mendapatkan kehormatan baru di mata sosial ataupun di lingkungan pekerjaan. Gerhana bulan di house ke-10 ini juga bisa membawa Cancer pada eksistensi. Kemudian gerhana bulan parsial in Pisces di house ke-9 Cancer terjadi tanggal 18 September dan gerhana matahari cincin di Virgo terjadi tanggal 2 Oktober yaitu di house ke-3 Cancer. Gerhana bulan akan menyelesaikan pendidikan Cancer di bulan September ya. Jadi kalau Cancer sebagian yang sudah fokus ke pendidikan, menyelesaikan tesis, disertasi atau tugas-tugas akhir, skripsi dan lain-lain ya, pada gerhana bulan parsial in Pisces ini akan selesai, akan tertuntaskan. Dan kemungkinan akan ada perjalanan internasional yang akan Cancer lakukan. Atau kalau Cancer kuliah atau sekolah atau bekerja di luar negeri, kemungkinan perjalanannya sudah selesai yang mengharuskan Cancer untuk balik. Karena gerhana matahari cincin di Virgo, di house ketiga ada komunikasi, informasi yang positif ya, yang terkait dengan perjalanan selanjutnya Cancer. Jadi akan ada pembicaraan, sharing gitu. Cancer akan mendapatkan informasi-informasi baru yang mungkin Cancer akan punya keinginan berpetualang ke tempat yang baru. Ketu masih menjaga house ketiga Cancer selama 2023. Ini membuat Cancer menyukai hal-hal yang terkait dengan musik, seni, dan pelajaran-pelajaran spiritual ya atau keagamaan. Ini mungkin bisa menyebabkan terputusnya komunikasi Cancer dengan orang-orang yang membicarakan hal-hal yang tidak satu pemikiran dengan Cancer. Jadi Cancer akan lebih ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang membahas tentang apa yang Cancer fokuskan saja. Cancer juga akan aktif banget di media sosial khususnya terkait dengan komunikasi, promotion, dan negosiasi.
Kemungkinan kalau untuk bisnis ya, Cancer di sini akan banyak aktifnya di media sosial dan banyak negosiasi itu lebih berhasil dari media sosial daripada secara nyata. Gunakan sebaik-baiknya peluang K2 yang berada di house ketiga ini. Oke, Cancer, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga semua Cancer diberikan kesehatan, Cancer beserta keluarga sepanjang tahun 2024, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki kesehatan dan rezeki uang, dan segala kebutuhan-kebutuhan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Untuk Cancer yang ingin dibacakan Vedic secara personal, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di Instagram Kristal Tarot Indonesia atau ada di deskripsi YouTube New Crystal Tarot Reader. Pada channel YouTube New Crystal Tarot Reader juga teman-teman bisa tonton bacaan tarot untuk tahun 2024 dan bisa juga untuk join membership ya. Thank you for watching Cancer. Bye-bye.